tadinya itu mau diet tapi beli juga waffle, jadi nggak jadilah dietnya. Nggak apa-apa lah. Kak, aku itu nggak pede ngomong di depan kamera. Awalnya sih memang nggak pede, nanti lama-lama kayak aku sekarang ini kayak udah ngomong dengan kawan gitu aja, karena yang jadi konten kreator itu kan cerita sih sebenarnya, cerita diri sendiri, cerita pribadi kayak gini ya, tentang keseharian, makan juga bisa untuk hiburan. Aku nggak bisa ngedit ya, nggak mesti ngedit juga sih, karena aku juga nggak ada waktu untuk ngedit ya, tapi aku harus konsisten konten karena ya memang tugasnya jadi konten kreator, ya harus konten. Sambil makan gitu kan, ini makan telur. Janji kita itu video itu jangan diam aja. Kalau video aja yang kita ambil tanpa ada kata-kata atau tanpa ada yang ngomong kayak gini, nggak ada penjelasan, ya gimana mau dibaca gitu kan. Dulu juga aku juga malu sih, sampai kayak insecure gitu ya kan, karena dengan muka yang buruk, udah nampak tua gitu kan, nggak pede lah gitu. Tapi mikir-mikir, kenapa harus nggak pede? Kita itu harus bisa menjadi diri sendiri. Janji kan kita nggak ganggu orang gitu kan. Nah kayak ini, aku tuh nggak ada waktu untuk ngonten juga, karena waktu kita kerja kan kita nggak megang HP. Dan itu kita itu kan, jadi waktu makan itu cuma 30 menit. Jadi waktu makan sambil ngoceh sama ngomong ini. Janji ada setorannya ke Memet. Tuh, kayak gini. Kayak mana mau diet, makanmu banyak untuk kawanku. Nggak apa-apa lah, sekali-kali ya. Sekarang ini kan waktunya tinggal 10 menit, nggak nyampe 8 menit. Jadi berkejar-kejaran sih dengan jam. Kejaran juga untuk konten. Makan tak habis lagi. Waktu udah mau habis. Nggak apa-apa ya. Kita percaya aja kalau kita bisa sukses. Kalau aku udah bisa sukses, aku tuh pengennya ngajak teman-teman sih sebenarnya ya, memotivasi teman-teman juga untuk jadi konten kreator ya. Kalau orang para suhu aja bisa dapat uang dari HP, kenapa kita enggak buat gitu kan. Tapi tantangan terbesar dari konten kreator itu apa? Tantangan terbesarnya itu yang gimana ya, jangan pantang menyerah pokoknya. Karena kita kerja aja cari uang ya kan, kita kerja dulu 1 bulan loh baru dapat gaji. Ya sama aja dengan konten juga. Kalau sesenang itu baru konten 1-2 konten terus tuh udah dapat gaji, ya semua orang juga nggak usah kerja lagi kayak gitu kan. Nah makanya banyak orang itu yang patah di tengah gitu. Kayak adik aku aja udah 1 tahun, sebenarnya udah duluan dia, udah 1 tahun, lama-lama alah nggak dapat uangnya pun cuma 20.000 pun begini pun, nah kayak gitu kan. Jadi udah, jadi dia malas, jadi dia stuck di situ, dia berhenti langsung. Nah ini kesalahan, dan itu kesalahan sih sebenarnya, kesalahan untuk diri sendiri, karena udah ada fiturnya keluar. Kalau uangnya itu udah masuk walaupun sedikit, itu berarti udah terbuka guys. Jadi kita itu
harusnya semangat aja gitu kan. Kalau kita mau dapatkan, kayak contohnya kita itu nanam padi nih, kita mau dapatkan hasil yang banyak aja, kan kita harus bagi racunnya, nyemprotnya, bagi pupuknya, gitu kan, dipangkas lagi, ngupah orang lagi, ya banyak prosesnya. Sama kita kayak kerja di pabrik aja, kita harus datang pagi, harus ikuti peraturan, dan harus buat apa yang bos kita suruh, baru kita digaji. Nah sama juga dengan ini kan sistem algoritma. Jadi untuk mendapatkan gaji dari sistemnya, ya kita harus ikuti peraturan dia. Peraturannya apa ya, konsisten konten dong gitu. Sekurang-kurangnya orang itu aja udah 1000 konten. Gimana banyaknya 1000 konten guys? Ya udah, jadi setiap hari itu pastikan kita itu sama konten kita itu. Jadi kita pastikan bisa menyelesaikan tantangan mingguan kita, karena itu kan algoritmanya udah ngasih tugas kita itu apa gitu. Itu PR kita. Jadi PR kita itu memang diwajibkan untuk ngonten. Nah ini aku menjelaskan ini ya untuk menjadi motivasi teman-teman itu supaya konsisten konten gitu. Jadi nggak mesti pakai beda cantik, pas jalan-jalan kita harus ngonten, enggak. Jadi pas ada waktu dimanapun, kalau bisa waktu kerja juga bisa, kalau di rumah kayak kita beres-beres gitu, udah ngonten aja. Kita bikin konten terus kita live gitu ya kan. Jadi konsisten konten. Nah kita juga harus tahu durasi konten kita itu mau dipost di mana, diuploadnya di mana, ini bagiannya apa gitu. Kalau durasinya real itu dia itu 30 detik, 30 detik sampai ke 90 detik ataupun 1 menit lah katanya. Nah kalau yang di POD itu tadi, POD kan dia 3 menit ke atas gitu, semakin banyak itu semakin bagus karena akan lebih banyak untuk mengundang interaksi gitu kan. Jadi jam tayangnya di mana-mana itu mengejar jam tayang. Jadi para suhu itu kok udah digaji? Iya, kalau penontonnya itu udah 1 juta syaratnya ya. Di YouTube juga kayak gitu. Kita harus, kalau di YouTube lagi susah, video short itu harus jam tayangnya 10 juta guys, jam ya, jam ini 10 juta jam, bukan 10 juta orang. Kalau orangnya itu 1000 subscribe aja. Nah yang aku dah 4000 subscribe tapi belum capai jam tayangnya, karena kalau kayak di YouTube itu rasanya itu kan memang paling susah lah kayaknya ya. Kayak kemarin aku udah ngejar jam tayang untuk video panjang itu sampai 4000 udah dapat, tapi ternyata video shortnya itu nggak capai lagi untuk 10 jutanya. Jadi itu agak susahnya di situ. Nah jadi untuk motivasi teman-teman lagi sekali, saya bagi tahu ya, konsisten aja konten. Pokoknya jangan ingat kapan dimonet. Jangan pikir monetisasinya guys. Janji itu kamu itu harus rajin konten dulu, tugas dulu, kerja dulu baru gaji gitu, penting ya. Oke, salam interaksi, kita sukses bersama. Thank you for watching.